Dialognya tadi di segmen satu kita sudah berbicara mengenai kira-kira pos anggaran apa saja yang sebaiknya menjadi arahan di APBN 2024. Sedikit evaluasi pula mengenai APBN 2023 dan harapan mungkin short term sampai Desember 2023 ini seperti apa. Nah sekarang mungkin saya akan mengajak Anda untuk mengevaluasi Bu, daya tahan ekonomi 2024 dan juga menjaga keberlanjutan berbagai proyek strategis nasional, terlebih mengingat ada satu proyek besar yang tentunya kita ketahui bersama yaitu Ibu Kota Nusantara. Seperti apa Bu? Ya, ini memang sudah merupakan komitmen nasional ya. Jadi kalau itu komitmen ya tentu saja harus dibelanjakan. Tapi yang lebih penting dari itu yang harus diperhatikan adalah apakah proyek-proyek infrastruktur sifatnya yang termasuk juga Ibu Kota Nusantara ini itu betul-betul dijalankan sesuai targetnya gitu ya. Karena kita kan sadar target awalnya itu harusnya ada kontribusi dari pihak swasta ya, bukan hanya semata-mata uang pemerintah ya. Jadi di situ yang kita ingin lihat sebetulnya progresnya bukan sekedar mengandalkan APBN, tapi kita harus melihat apakah daya tarik yang dibangun pemerintah itu sudah mampu menarik investor. Ya, jadi kita akan melihat tidak sekedar uang pemerintah yang ada di situ, tapi ke depannya nanti uang berbagai investasi dari luar negeri maupun dalam negeri itu akan masuk ke IKN. Nah, yang itu kita belum lihat ya. Jadi nanti siapapun pemerintah baru dia tentu harus mengevaluasi hal ini ya. Jadi apa yang mungkin sebaiknya dilakukan kalau target awal itu tidak dicapai, apakah ada perubahan ya sasaran atau berubah strategi begitu. Nah, sementara kita sadar bahwa infrastruktur itu bukan hanya IKN, karena Ya, IKN itu hanya satu tempat di ya. satu provinsi. Jadi kita harus lihat yang lain juga gitu ya. Jadi keseimbangan antara IKN dengan yang lain. Baik Ibu Dina. Nah tadi mungkin di segmen satu kita sudah berbicara mengenai harapan dari Ibu Dina sendiri agar postur era APBN 2024 ini tidak hanya menyasar proyek-proyek mercusuar atau melihat ke atas tapi juga mengakar ke bawah dengan fokus-fokus pos anggaran seperti yang tadi Anda sebutkan, ada pertanian, maritime dan lain-lain yang memang secara langsung memberikan pendapatan yang luar biasa untuk rakyat Indonesia secara masif karena memang tenaga kerja Indonesia banyak berada di industri pertanian dan lain-lainnya. Nah, sekarang mungkin masih mengenai untuk mengentaskan kesenjangan, Bu, transfer ke daerah ya Bu ya dalam hal era APBN, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lainnya. Bagaimana harapan Anda dalam evaluasinya ke depan untuk 2024 ini khususnya Bu? Iya, yang harus diingat pemerintah, data tenaga kerja itu sangat menyedihkan gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan sektor formal kita menurun ya dari angka Betul. 43,3% itu komposisinya menjadi hanya 39,8 lah, hampir 4%, 40%. Jadi artinya ada penurunan gitu, hampir sekitar 4% ya. Nah, yang kita khawatirkan itu menunjukkan indikasi bahwa industri kita tidak berjalan dengan baik ya, khususnya yang ada di pertanian untuk naik kelas dan maritim ya naik kelas gitu. Kenapa? Karena saya melihat ini kan fokus pemerintah tadinya industri maritim mau naik kelas, tapi yang lebih sering digaungkan hanya hilirisasi ekstraktif ya, yang lapangan kerjanya kecil gitu ya. Jadi Ya. kalau dari komposisi tenaga kerja itu tidak baik gitu ya. Sektor formal menurun, informal naik. Ya, nah itulah sebabnya harus perhatian dialihkan kembali ke pertanian dan maritim karena disitulah rakyat berada. Ya, jadi kesenjangan meningkat dari koefisien gini itu kita jelas mengetahui ada masalah ya dari industrialisasi yang menurun kekuatannya gitu. Jadi Indonesia ini apakah kita mau balik arah ke pertanian atau bagaimana? Karena nggak cukup ya modal kita untuk sekedar mengimpor semua ya barang pertanian. Harusnya kan kita swasembada dulu, modernisasi pertanian, naik kelas ke industri, tapi industri berbasis pertanian. Ya, nah sementara IKN itu hanya satu area gitu, hanya daerah satu provinsi gitu ya. Nah sementara yang memerlukan pertanian dan maritim ini seluruh provinsi di Indonesia gitu. Jadi ini yang harus diingat bahwa kesenjangan terjadi karena memang proses industrialisasi tidak berjalan dengan yang kita harapkan ya. Jadi tidak menciptakan lapangan kerja yang baik ya, yang decent job itu tidak Ya. tercipta. Kalau begitu nanti Baik kita Bu. khawatir kehilangan demografi kita, gitu ya. Momentum Ya, itu baik. hilang. Industrialisasi tidak berjalan semestinya dan apa yang sudah digalakan yaitu hilirisasi tidak serta-merta menyerap tenaga kerja dan dengan tenaga informal yang malah semakin membengkak. Nah, dalam hal ini sebenarnya
Ya, Seperti apa fokus anggaran yang harus diberikan secara struktural untuk edukasi Bu, pendidikan? Karena lagi-lagi menaik tenaga kerjaan dan juga kesenjangan, transfer ke pekerja informal, ini memang harus, nya kan something yang rooted benar-benar dari awal untuk sumber daya manusia Indonesia, apalagi juga menuju Indonesia Emas 2045, Ibu. iya, kalau kita bicara strategi pendidikan itu agak terlalu panjang gitu ya. Pendidikan jangka panjang itu pendidikan formal. Yang kita harapkan ya tadinya SMK, tapi kalau kita lihat pengangguran SMK-nya besar begitu. Jadi ada yang salah juga dengan SMK kita, berarti kan tidak yang seperti kita harapkan kan kualitasnya. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah strategi industrinya dulu begitu ya. Hmm. Kemana uang subsidi itu mengalir? Kemana pembangunan itu diarahkan? Apakah membangun desa atau sekedar membangun kota? Nah, kalau yang kita dengar sekarang kan nyata-nyata membangun kota gitu ya. Ya, IKN itu kota. Tidak salah membangun kota kalau dia bisa meratakan ke desa. Tapi IKN kan satu daerah ya. Nah, mari kita lihat pembangunan perkotaan meratanya begitu. Itu tidak terjadi secara sistematis gitu ya. Jadi yang kita harapkan tentu Indonesia kembali ke track pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi yang berbasis ekspor ya, exported growth tadi, tapi membangun pertaniannya gitu ya, basisnya. Misalnya kelapa baik. sawit, berarti kita harus melihat kesenjangan itu di kelapa sawit seperti apa antara pengusaha dengan petaninya begitu loh. Jadi kita bangun pertaniannya ya, bukan sekedar uh, ujungnya, hilirnya gitu ya, tapi harus lihat hilir yang menarik tenaga kerja, yaitu pertanian, apa namanya, Maritim. tanaman pangan, Ya. perkebunan, gitu ya, termasuk maritim, perikanan. Baik. Nah, ke depannya Bu, seperti apa menurut Anda ekspektasi terhadap kinerja ekonomi Indonesia di 2024 dan juga kondisi ekonomi global yang ada serta pergerakan harga komoditas seperti minyak dan batu bara yang tentunya akan berpengaruh ke Indonesia sendiri, Bu? Ya, kalau kita lihat tren global itu menurun ya, perdagangan global. Jadi kita harus hati-hati sekali, harga batu bara pun sudah menurun, harga kelapa sawit sudah menurun, jadi kita tidak mengalami seperti 2002 booming begitu ya, kita sekarang menuju tren penurunan. Berarti ekspor kita akan menurun, padahal kemarin kita lihat sumber pertumbuhan kita yang besar itu juga dari ekspor gitu ya. Jadi kita harus hati-hati sekali 2023-2024 ini, karena mengalami penurunan dari harga komoditas, berarti revenue kita akan turun. Nah, yang penting di sini adalah alokasi anggarannya harus tepat sasaran kan. Untuk pertumbuhan ekonomi kalau mendengar Indonesia Emas itu targetnya sangat tinggi, 6 Ya. sampai 7%. Ya, kita bicara sekarang ini baru 5% ya. Jadi siapapun yang jadi pemimpin negara hari ini maupun masa depan itu harus sadar bahwa rencana yang ada di RPJN itu, rencana pembangunan Indonesia Emas itu akan sulit dicapai kalau hanya dengan modal yang seperti ini begitu ya. Jadi harus strateginya berubah besar. Nah, Hmm. ini yang atau kita ubah targetnya begitu ya. Karena 6 sampai 7% Indonesia Emas itu fantastis. Sementara 10 tahun terakhir kita lihat angkanya kan hanya kisaran Ya. 5% gitu ya. Jadi kita harus kembali melihat industrinya secara bertahap, baik itu di sektor pertambangan, tapi harus fokus juga di industrialisasi sektor pertanian dan maritim ya, Baik. sehingga lapangan kerja Ya. tercipta lebih banyak.